Alhamdulillah, salatan wassalamun ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam ini saudara-saudari selalu semangat dan tetap bertahan pada nuansa keilmuan. Betapa banyak saudara-saudara Anda, betapa banyak kawan-kawan Anda yang telah terinabobokkan oleh waktu, sehingga baru jam 8, jam 9, jam 10 malam dia sudah harus selingkuh dengan bantal gulingnya, dan tidur yang begitu nyenyaknya sampai besok pagi dia bangun dan mendapatkan tai mata, kan? Ya. Apakah bangsa Indonesia bisa diharapkan maju ketika seperti itu para pemudanya? Nah, tentunya saudara-saudari, adalah kesyukuran bagi kami juga sebagai himpunan mahasiswa Islam, karena adanya calon-calon kader-kader baru yang akan mengisi birokrasi-birokrasi negara dan birokrasi-birokrasi akademis, birokrasi-birokrasi keilmuan ke depannya. Yang kedua, kesyukuran kedua kalinya karena bertemu dengan pemateri yang cukup gagah seperti saya. Ya, yaitu kesyukuran kedua kalinya. Oke, salawat dan salam kepada junjungan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa perubahan besar dari masa ke masa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu menancapkan bendera-bendera kebenaran dan menghempaskan tikar-tikar kejahatan melalui wahyu dari Tuhan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja di basic training oleh Tuhan di padang pasir. Kerasnya persaingan, kerasnya hidup, memulai kehidupan yang baru. Bahkan dia harus kehilangan orang-orang yang dicintainya, ya, untuk berjuang demi umat yang terlalu banyak. Itulah sebabnya Nabi Muhammad atas perjuangannya sehingga mampu membawa umatnya melompat dari zaman biri-biri menuju zaman blackberry. Ya, dengan konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, santai saja ya. Kita mencoba di himpunan mahasiswa Islam dalam teori pendidikan bahwa transformasi pengetahuan itu akan mudah didapat, akan mudah masuk ketika itu dalam keadaan menyenangkan, dalam keadaan rileks, ya, dalam keadaan nyaman, santai saja. Gitu. Ya, kalau ada yang ingin berdiri menerima materi, silakan berdiri, kan gitu kan. Jelas. Karena kenapa teori pendidikan pun memang Arnold yang Paulo Freire dalam kritikan pendidikan berhasil, dia katakan bahwa memang caranya untuk masuk pendidikan lebih mudah, memanfaatkan cara-cara yang menyenangkan. Jadi kalau biasanya baca buku dalam keadaan duduk, kemudian ingin suasana yang baru, silakan berdiri lagi membaca buku, kan seperti itu. Kalau memang cungkir balik baru enak terasa, silakan. Itulah teori pendidikan yang menyenangkan. Nah, pada malam ini tentu kelanjutan dari dialog kebenaran adalah esensi ajaran Islam. Ibaratnya satu obat, maka itu satu paket. Jadi kerangka berpikir ilmiah satu paket dengan dialog kebenaran, sedangkan dialog kebenaran satu paket dengan esensi ajaran Islam. Karena di dialog kebenaran kita terlalu banyak berdebat tentang Tuhan, ya. Tuhan yang di atas sana, Tuhan yang di atas, pokoknya yang di mana-mana. Ya. Saudara-saudari memang sengaja dijebak, gitu. Sengaja berputar-putar berbicara tentang ketuhanan. Nah, tentunya di esensi ajaran Islam kita mencoba mengajak Tuhan berdialog dengan zamannya, gitu kan? Kita mencoba membawa Tuhan berdialog dengan kondisi zaman. Karena Nabi mengatakan bahwa Islam itu adalah zaman wa makan. Jadi al-Islam itu zaman wa makan. Islam itu sesuai dengan zaman dan waktu. Pertanyaannya kemudian, apakah prediksi Nabi ini memang sudah tepat atau tidak, kan? Atau kurang tepat? Karena coba lihat hari ini bahwa Islam itu hanya pertama dia konsumer. Dia sangat konsumtif sekali Islam. Yang kedua, Islam hanyalah pengekor dari orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Ketiga, kebanyakan problematika kebangsaan tidak mampu diselesaikan oleh umat Islam. Pertanyaannya kemudian, apa yang keliru terhadap ajaran-ajaran Islam selama ini? Nah, inilah yang mencoba diteliti secara mendalam oleh himpunan mahasiswa Islam. Ada apa, kenapa, sebabnya
sehingga Islam tak mampu menjadi pionir, ya, tidak mampu menjadi spirit perjuangan, sehingga adanya perubahan yang secara besar-besaran seperti misalnya ala Nabi. Kan? Oke, ada yang berkomentar apa itu esensi? Cerita saja. Kan? Pokoknya kan selalu ditulis itu. Lebih baik 1000 kali salah dalam forum daripada 1 kali salah di luar forum, kan begitu. Jadi cerita saja apa misalnya itu esensi. Kalau ada yang berkomentar esensi misalnya itu sejenis ayam potong, itu kan iya, cerita saja jelas. Anda salah. Apa itu esensi? Apa sesuatu yang ada? Apa sesuatu yang ada? Ada sesuatu yang tidak ada? Ada. Apa itu yang tidak ada? Coba sebutkan satu nama benda yang tidak ada di sini. Ada yang tidak ada? Tidak ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Kalau pun ada, coba sebutkan sepotong saja nama sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Berarti tidak ada juga itu. Ada. Ya itu kan perdebatan Anda dikerangkan dengan dialog. Ada lagi yang berbeda, apa itu esensi? Batasan yang membedakan. Ya ada yang mengatakan batasan, itu kan definisi. Ini definisinya definisi. Itu batasan. Jadi kalau misalnya mau didefinisikan ini, pernah lihat apel? Pernah lihat apel? Bentuknya bagaimana itu? Pernah lihat apel bagaimana? Kalau yang apel yang dipotong-potong di sini pernah lihat? Apa yang membedakan apel yang apakah tetap sama dikatakan apel ketika apel itu sudah dibelah dua? Ataukah masih dalam keadaan berbentuk jantung atau istilahnya garis miring lap misalnya? Ataukah sudah dipotong empat atau sudah dicari-cari? Apakah masih bisa dikatakan itu apel? Berarti apel itu bisa dikenali karena bentuk. Ya? Apa yang menyebabkan sehingga apel itu dikatakan sebagai apel meskipun berbeda-beda bentuknya? Ya? Pertama lah, rasa baunya, pokoknya banyak yang kalian rasakan sehingga dia bagaimanapun bentuknya tetap dikatakan sebagai apel. Islam juga begitu. Islam juga hadir berbagai macam bentuk. Itu Islam. Apa itu Islam? Ada yang berkata, apa itu Islam? Keyakinan, apa lagi? Definisinya secara istilah. Apa itu Islam? Yang kalian tak pernah dengar. Coba katanya pernah pesantren. Soalnya pesantren juga. Apa itu Islam? Islam. Ada Islam? Maksudnya apa itu Islam? Kenapa sudah mati? Ada itu? Mantan beragama. Islam apa beragama? Itu yang dibilang Islam. Mana lagi contoh masuk surga? Juga ada mana berkata daripada masalah filsuf, ia Nasrani, tapi dia menciptakan langsung besar manusia dia terangis. Kira-kira menurut keadaan kira-kira itu cuma masuk surga itu. Sudah Darmani yang pernah berkata masuk Islam, atau orang Nasrani yang sangat baik yang memberikan penerangan seluruh dunia. Itu masalah filsuf. Jangan kira-kira yang apa katanya? Semua Allah kasih, tapi dia tidak beribadah kepadanya, maka dia tidak disayang. Tidak beribadah kepadanya, yang bagaimana yang dimaksud beribadah? Tak kepadanya. Saudara Mali, siapa yang mengatakan saudara Mali tidak mampu menghargai
Bahkan semua Al-Quran dia hafal. Bahkan terjemahannya saja dia mampu kuasai. Dan ibadahnya 5 kali setiap hari itu dia kerjakan. Tapi kenapa dia korupsi paling ulung? Bahkan saya menjadi sekali orang tua saya saudara dia tidak jadi dengan itu. Ya. Dan itu memang merasa saya belum syukur. Ya. Banyak orang yang gagal dengan hal ini gara-gara tidak punya semua itu. Dalam Telegram, dia yang mampu membongkar kitab, dia pahami semua isinya Al-Quran. Bahkan kita mesinnya yang beribadah kepada Tuhan yang sudah puluhan tahun. Apakah itu memang yang dikehendaki dalam Islam? Itu hanyalah simbolik. Islam KTP. Ya, itu Islam KTP. Itu Islam jadi-jadian, Islam mengaku. Ya? Apakah Islam hanyalah dia jadikan sebagai batu loncatan supaya dia dapat menteri agama? Itulah yang sekarang agama telah dihancurkan karena kekuasaan. Banyak orang yang atas nama agama melakukan kekerasan. Banyak juga orang yang atas nama agama dia naik pangkat. Banyak juga preman atas nama agama tiba-tiba dia ditahu sama orang lain bahwa dia orang penjahat, pembunuh, bahkan dia pembunuh, bahkan dia pencuri. Dia memilih minuman sebagai dan narkoba, tetapi dia memiliki uang dan dekat dengan penguasa, ingin menjadi bupati atau ingin menjadi kepala daerah. Maka tiba-tiba besok hari dia pakai baju kopiah, apa baju kemeja, kemudian apa baju kopiah, baju muslim, terus pakai kopiah hitam, kemudian orang mengatakan dalam bentuknya bahwa itu sah. Karena kenapa masyarakat kita terjebak pada dunia simbol? Inilah saudara-saudara disebut sebagai era postmodern, era simulasi. Ya? Era di mana kenyataan itu tidak memiliki realitas, di mana penampakan telah ditunjukkan tanpa isi. Itu disebut sebagai era postmodern. Disebut sebagai Bulger mengatakan bahwa postmodern hari ini adalah era di mana tampilan yang lebih penting, isinya tidak ada. Mahasiswa eksis masuk kampus ketika dia punya style, mengkira semua punya pakaian, kemudian dia harus pakai untuk meninggal. Dia pakai orang tua, pokoknya saya harus kuliah ketika saya pakai untuk meninggal. Mahasiswa hari ini terjebak pada dunia simulasi, simbol. Sehingga yang paling penting adalah tampilan isi, tapi otak yang kosong, hati yang kosong, iman yang kosong. Inilah era kata Bulger yang katakan sebagai era postmodern. Tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Era simulasi. Nah, sama juga mendekati esensi era Islam dan pendekatan postmodern. Tidak lagi berbicara tentang modern di era-era yang silam. Tapi memang saat ini masih jarang sekali Islam yang mampu mengoreksi postmodern. Sehingga itu pun saya angkat dalam diskusi saya di jurusan pendidikan agama Islam sampai hari ini belum selesai juga. Karena persoalan ini saya kaji tentang postmodern. Karena seluruh referensi saya dapat dan seluruh referensi saya miliki, postmodern saya lagi tinggi dari segi budaya. Misalnya budaya televisi, budaya simulasi, tampilan luar informalnya. Anggaplah misalnya Prabowo misalnya ini salah satu contohnya. Prabowo tidak pernah dekat dengan petani, Prabowo tidak pernah dekat dengan orang miskin, tetapi media yang digunakan sebagai batu loncatan, dia digunakan sebagai simulasi. Sehingga dalam Islam, dia seolah-olah dekat sekali dengan orang-orang miskin. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Tapi masyarakat telah ditipu, ya? Masyarakat telah ditipu melalui dengan tampilan di TV. Nah, inilah yang dimaksud sebagai era simulasi. Ya, apa yang ditampakkan sebagai kenyataan sebenarnya jauh dari situ. Islam pun juga seperti itu. Islam ditampilkan dalam ini sekedar simbol dan orang terjebak disebut sebagai simbol atau semiotik atau filsafat bahasa telah mengkaji secara kritis tentang dunia simbol. Jadi esensi itu berbicara persoalan isi, esensi berbicara persoalan substansi, isi, hakikat. Apakah Islam
dikatakan orang berislam ketika dia pakai baju kopiah, ataukah dia pakai tongkok, ataukah dia mengucapkan syahadat, ataukah yang dimaksud Islam adalah sekelompok orang atau satu orang yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Itu yang ingin dibedakan di esensi dalam Islam. Kapan turunnya Islam? Pada masa apa? Itu hebatnya. Saya suka ini karena penghapusnya saja seperti itu disebut. Jadi sekali. Kapan Islam itu datang? Ya, siapa yang membawa Islam? Siapa yang membawa Islam? Nabi. Jadi bagaimana saudara-saudari melihat ayat yang mengatakan Inna dina indallahi Islam? Sesungguhnya agama di sisi Tuhan adalah agama Islam. Berarti orang yang bukan Islam bukan agama yang diridhoi. Tuhan yang tidak meridhoi sesuatu atau seseorang, maka dia masuk neraka. Alangkah kacaunya penafsiran Islam selama ini. Telah ditipu saudara-saudari oleh Menteri Agama. Telah ditipu Anda oleh KUA. Departemen Agama telah menipu Anda yang mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini penafsiran yang keliru. Makanya Syariat Al-Qaridah itu dalam bukunya Islam Mazhab ini dia tulis bahwa kurang tepat, bahkan keliru ulama yang mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini adalah pemahaman Islam yang keliru. Karena ketika ini disandingkan dengan ayat yang mengatakan Al-Maidah, yang ayat yang telah diturun, ada yang tahu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa al-yawma apa? Telah kusempurnakan bagi kamu agamamu. Kemudian disandingkan Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Berarti agama Islamlah yang telah diridhoi Tuhan yang akan masuk dalam surga. Sepakatnya bahwa Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim? Bukankah Nabi Muhammad banyak belajar terhadap Nabi Ibrahim sebagai bapaknya Nabi? Inilah kekalian saudara-saudari. Untunglah Anda diselamatkan oleh penitia-penitia Anda, sehingga Anda masuk di hari ini. Karena di hari ini kita mencoba membuka Islam secara isi. Ya selama ini orang menyampaikan Islam mulai dari TK, SD, SMP, SMA, pesantren pun, sampai perkuliahan pun, Anda telah dibodoh-bodohi dengan mengatakan, dosennya yang tidak mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Tapi coba pertanyakan, kalau memang Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, berarti 24 Nabi sebelum Nabi Muhammad masuk ke neraka. Iya, ya kan? Dan saya orang yang tidak berani mengatakan bahwa Nabi Adam sampai Nabi Isa masuk neraka, dia adalah Nabi. Bahkan dia diberikan kitab oleh Tuhan. Berarti ini adalah secara kalau tidak, ini adalah pemikiran yang salah. Dan ternyata Anda sudah sekian puluh tahun telah dibodohi tentang pengertian Islam. Dan saya akan mencoba menukar itu hanya 1,5 jam, dan saya akan tukar setiap 10 tahun yang lalu akan belajar Islam. Itu harus dirujukan kembali. Kemudian diisi secara baik. Makanya Nabi mengatakan, akulah hanyalah penyempurna budi pekerti. Jadi maksudnya Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, dia katakan bahwa aku hanyalah diutus di permukaan bumi untuk menyempurnakan budi pekerti. Berarti Nabi Muhammad adalah penyempurna. Dia menyempurna dari agama-agama sebelumnya. Nah inilah yang mencoba membedakan hari ini dengan segalanya yang memahami Islam secara universal atau secara mendalam. Jadi Islam itu apa? Bahasa Arabnya, rentetan dari bahasa Islam. Ataukah pengertian dasarnya atau secara bahasanya apa itu Islam? Secara bahasa. Ya, selama itu. Jadi Islam itu adalah selama. Kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut sebagai fi'il madi, ada fi'il mudhari dan
kefilhaman. Ada yang disebut sebagai Islam, ada yang disebut sebagai Yuslimu, ada juga sebagai Islam. Aslama Yuslimu, ada bentuk lampau, ada sedang, dan ada yang akan datang. Ada yang diselamatkan dan yang diselamatkan. Tetapi rentetan dari Islam adalah kata kuncinya adalah berarti kata kunci dari Islam adalah orang yang hadir di permukaan bumi yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Itulah Islam. Dan itulah yang berhak masuk dalam surganya Tuhan. Tetapi siapapun di antara orang di permukaan bumi ini meskipun dia mengaku Islam, tetapi dari dalamnya justru dijauhi dan membawa malapetaka, maka dia adalah bukan Islam. Karena esensi Islam adalah melamar. Itu. Siapapun itu. Jadi siapapun itu bisa menjadi Islam. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Iblis Nuh sampai ke Nabi Muhammad itu adalah Islam semua. Makanya Nabi Muhammad adalah sebagai mata rantai, simpul mata rantai dari seluruh kebenaran. Ya, silakan saja bertanya saudara-saudari, silakan bertanya saja. Jika ada yang mendiskusikan tentang keislaman, supaya lebih mudah Anda, ini adalah kesempatan Anda satu kali seumur hidup Anda di basic training. Sekali seumur hidup Anda merasakan namanya basic training, ya. Hanya meluangkan waktu hanya beberapa hari saja, dan Anda akan merasakan setiap sampai dua nanti tentang hari. Karena begitu banyak orang yang mengaku keadaan air ini, tetapi dia tidak pernah selesai. Dan itu tercatat dalam buku besar. Ya. Setiap pemasaran Anda sampai ke cabang, bahkan sampai ke pusat Jakarta, itu nama Anda tercatat sebagai kader. Kapan esok hari ada yang mengaku menjadi pejabat, kemudian mengaku menjadi menteri, datanya langsung dilihat. Nah, secara di komputer tidak ada, oh ini bukan kader. Banyak mengaku seperti itu. Bahkan banyak pejabat yang ingin menjadi gubernur, ingin membayar setiap pemasaran 150 juta. Asalkan diakui di cabang itu, misalnya di cabang Boraya, diakui di cabang Boraya sebagai kader hari ini. Semua komisaris ingin dikasih 150 juta. Kalau 20 komisaris, tapi yang menjadi dia diakui sebagai kader hari ini. Begitu mahalnya hari ini. Karena sejarah masa silam telah ditorehkan para pendahulu. Kan saya orang dari kampung. Dari mana sih? Kampung mana? Ini teman-teman juga kampung semua. Kiri dan Ini kan. ya kan? Tadi kan Asal mana? lu kan. Oh lu mana? Kabupaten lu maksudnya? Lu itu ada di timur, ada di bawah, di bagai, ada juga kan? Oh iya. Ini kan tadi ada beberapa menjelaskan tentang agama kita sendiri. Ya. Saya mulai paham tentang ajaran agama saya sendiri. Kemudian pertanyaan begini kan, terkadang ketika kita berada di daerah atau berbicara dengan orang-orang tua yang memang begitu baik pengalaman tentang agama sendiri, terkadang ada beberapa hal yang memang seakan-akan kita tidak mampu untuk menyampaikan ya seperti itu. Karena ada juga orang tua yang seakan-akan tidak mau tahu tentang ajaran yang seperti ini. Dan yang kita bilang tadi sekedar simbol atau segala macam. Nah itu maksudnya Kak, bagaimana kita dapat menyampaikan hal-hal yang semacam ini ke masyarakat? Oke. Udah. Nabi Muhammad saja awal-awalnya pada ini itu masih muslim, masih apa? Masih itu. Nabi Muhammad saja dia datang membawa agama baru. Dia bawa agama baru, dia perkenalkan bahwa Tuhan itu Esa. Pamannya sendiri pun kaget. Bagaimana caranya Tuhan itu satu? Kata Abu Jahal, 360 patung disembah masyarakat di tanah Arab, masih banyak orang miskin bos. 360 Tuhan itu apalagi kalau cuma satu. Bahkan ditanya Nabi menjelaskan bagaimana Tuhan itu satu. Pamannya sendiri yang menolak. 360 patung jelas-jelas disembah tiap hari, masih banyak orang miskin di tanah Arab. Nah, inilah yang disebut sebagai dunia simulasi, dunia fantasi, dunia di luar dari kenyataan, tetapi ini adalah permainan pada ketika Barat yang mencoba mensugesti Anda,
melalui simbol-simbol. Sehingga tampilan-tampilan itu tidak ada. Contoh pertama haji. Seluruh dunia Indonesia daftar paling tinggi hajinya tiap tahun. Ya? Ukuran haji apa? Ukuran haji adalah dia sudah mampu melaksanakan semua syariat Islam yang rukun-rukun Islam yang 4 itu, baru dia yang kelima. Ya? Naik haji bagi yang mampu. Naik haji bagi yang mampu berarti dia adalah simbol kemapanan, dia adalah orang yang mapan, zakatnya sudah bagus. Ketika zakatnya sudah bagus, berarti tetangga-tetangganya tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi yang kere seperti kalian. Itu karena sudah ada orang-orang mapan yang disebut sebagai haji, yang mulai haji. Tetapi perkiraan ini hari ini jarang sekali saya menemukan orang yang haji betul-betul ibadah kepada Tuhan. Tapi rata-rata yang pertama ketika dia ke pesta dia ingin dulu di depan. Yang kedua ketika dia masuk di masjid pakai kopiah putih dia ingin dikenal sebagai orang yang sudah haji. Yang ketiga dia ingin ditahu oleh masyarakat dan keluarganya bahwa dia adalah orang kaya. Yang keempat ada orang berhaji karena ingin naik pangkat. Inilah disebut sebagai dunia penipuan. Islam telah diperkosa, Islam telah diubah dari isinya menjadi pemiliknya. Padahal isi dari makna haji itu bagaimana kita peduli terhadap sosial, ya kan? Bagaimana perjalanan haji itu mampu dirasakan penderitaan orang banyak. Dan orang yang berhaji yang terima itu adalah orang yang sudah mahir syahadat, salat, puasa dan zakat, baru dia yang terima. Tapi ada orang yang 4 di rumah itu langsung terima. Itu karena kenapa? Dunia simbol yang kita depankan. Inilah saudara, di sini sejarah Islam kita mencoba diajak realistis saja bagaimana Islam mendekati dengan Islam yang tinggi. Tapi yang sudah terlanjur keluarga merasa ya sudahlah itu tugas Anda untuk menyampaikan itu. Itu generasi Anda, karena dia memang bukan di era postmodern. Anda yang berkali pada hari ini yang masuk pada era postmodern. Ini adalah tugas Anda yang sudah itu yang tidak punya pengetahuan tentangnya dia tidak apa-apa. Itu dalam Islam tidak apa-apa seperti itu. Tapi tugas Anda adalah kelanjutannya untuk meluruskan esensi ajaran Islam. Makanya esensi ajaran Islam hanya 3 pokok pembahasan. Yang pertama Tuhan, apalagi ada itu, ya, 3 macam Tuhan. Jadi ada yang disebut sebagai apa ya? Jadi pembahasan dalam Islam itu hanya 3 dalam kitab Al-Quran pun seperti itu. Di sini Tuhan, kemudian manusia, ya, alam. Jadi hanya ini 3 pembahasan pokok dalam Al-Quran itu. Jadi ketika Al-Quran berbicara tentang Tuhan, pasti dia bicara tentang manusia. Kalau tidak bicara tentang manusia, pasti dia bicara tentang alam. Kalau tidak bicara tentang alam, dia bicara tentang Tuhan. Ini 3. Mudah sekali dekat. Sehingga kita mencoba masuk di pembahasan wilayah dimensi ketuhanan dulu. Tapi dimensi ketuhanan bukan lagi kita memikirkan Tuhan di atas sana, tidak. Tapi kita mencoba ajaran-ajaran Tuhan didekati dengan pendekatan kehidupan sehari-hari. Supaya Islam itu menyatu dalam diri setiap insan. Inilah yang keterjebatan dan kemunduran Islam hari ini karena keislaman kita terlalu banyak orang Islam, tetapi Islam yang sesungguhnya, Islam yang seisi-isinya itu yang kurang. Itu yang kurang disadari. Termasuk di khayal itu saya sendiri mengkritik tentang itu, apalagi yang biasanya bisnis training yang siang malam gitu. Jadi kalau masa saya dulu 2009 memang jam 5 subuh selesai seperti ini, jam 8 sudah harus lagi dimulai. Jadi tidur kita hanya 2 jam, 2 jam hanya tidur. Itulah memang kita ditempa untuk menjadi orang yang berbeda dari seluruhnya, mahasiswa yang lain. Karena hari ini hanya orang berbeda karena kapasitasnya yang mampu memiliki pekerjaan. Persaingan ke depan semakin parah. Apalagi 2015 ASEAN Global dan ASEAN Impact itu sedang di depan mata itu. Orang-orang ASEAN pun rela menjadi pesaing Anda di Indonesia. Kalau Anda tidak memiliki kapasitas dari ditopang dari organisasi itu yang susah. Nah, Tuhan di sini tidak lagi apa itu Tuhan, bagaimana Tuhan tidak, tapi bagaimana ajaran Tuhan diimplementasikan. Ada apa artinya syahadat? 25 syahadat.
Bisa bersyahadat. Apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi, jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhan. Jadi itu artinya asyhadu an la ilaha illallah di situ menggunakan kata ilah atau la, kemudian lahu, kemudian ini menjadi ilah. Kata ilah dalam bahasa Arab, Allah itu bahasa Arab. Itu Allah itu bahasa Arab. Arti Indonesia itu adalah Tuhan. Kalau bahasa Indonesia disebut sebagai God. Oke, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah inilah susahnya ini yang selama ini ditafsirkan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal sama-sama bahasa Arabnya terus dia katakan satu Tuhan satu Allah. Padahal sama-sama ilah. Itu yang keliru. Satu yang di bahasa Indonesia kan, satu di bahasa Arab kan. Kalau konsisten pakai bahasa Indonesia ini, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Tuhan selain Tuhan? Inilah makna dan hakikat syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Maksudnya adalah tidak ada Tuhan. Ini adalah Tuhan kecil. Tidak ada Tuhan kecil menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Itu yang jadi esa. Artinya apa bahwasannya apa? Makna-makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara mendalam. Kalimat ini melarang seseorang menyembah segala sesuatu atau menghalangi seseorang disebut sebagai Tuhan kecil dan menjadi penghalang menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan kecil di antaranya pasar termasuk. Itu Tuhan kecil yang harus disingkirkan. Maksudnya harus disejajarkan antara posisi Anda dengan perempuan atau perempuan harus sejajar dengan laki-laki. Karena kenapa? Islam itu adalah kesetaraan manusia itu dengan manusia sama. Kalau ada manusia yang merasa dirinya lebih, seperti Fir'aun misalnya, itu yang disebut sebagai Tuhan kecil. Bagi orang yang tunduk pada pejabat, berarti orang yang menganggap pejabat itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan tunduk pejabat, padahal di depan Tuhannya saya tidak tunduk. Inilah yang berbahaya disebut sebagai konsep syahadat itu adalah kita menganggap biasa saja itu. Dosa itu tidak ada urusan. Dosa rektor itu sama-sama kita manusia, bos. Ya, kita santai saja. Anggota DPR presiden tidak ada urusan. Karena kapan Anda tunduk pada sesuatu yang seperti itu, maka Anda telah mentuhankan manusia di atas manusia. Kata Marx, manusia itu seharusnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah konsep persamaan dalam dialektika Marx. Kalau konsep Muhammad bahwa manusia itu sama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, kata Al-Hujurat 49 ayat 13, Tuhan menciptakan manusia beda laki-laki dan perempuan, beda suku, beda bangsa, beda kulit, dita'aruf untuk saling kenal mengenal. Tetapi yang membedakan manusia adalah takwa. Inilah konsep persamaan dalam Islam yang tinggi dan diikuti oleh Marx. Jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhan. Maksudnya Tuhan kecil. Tuhan kecil yang harus dibedakan. Pertama, penyembahan berhala. Pernah lihat orang bawa makanan ke kompor? Bawa ke kompor. Tuhan minta jodoh dulu. Kemudian terus dia nanti mengatakan, sudah lewati pohon itu karena pohon itu besar dan sangat penghuninya. Nah, kalau jangan lewati samping kubur itu karena di situ dikuburkan nenekmu.
Nanti kalau pagi atau kau ditegur, kenapa lewat di sini? Pasti kau sakit. Sakit betul. Kenapa sakit betulan? Karena ada sugesti negatif yang masuk dalam otak manusia yang sugesti tentang penyakit itu, sehingga orang kesehatan mengatakan bahwa berpikirlah selalu positif, karena pikiran positif maka orang jauh dari kesakitan, disebut sebagai orang yang sehat. Itu juga sejalan dengan Al-Quran bahwa selalu berpikir positif. Jadi orang yang memang baru sedikit-sedikit penyakitnya kemudian dia mengeluh, maka dia menampilkan seluruh alam itu memanturkan pasti dia akan sakit. Karena itu adalah hukum alam. Makanya himpunan manusia Islam kalau hanya sedikit bahkan saya dipaksa untuk jalan, dipaksa untuk begadang, dipaksa untuk belajar. Untuk apa? Supaya melawan semua negatif negatif. Makanya hari ini dalam keadaan pun Anda dipaksa untuk belajar. Dalam keadaan lelah pun, dalam keadaan capek pun Anda dipaksa untuk berdiskusi dan belajar. Karena kenapa Anda mau dijadikan sebagai orang yang berbeda dari yang lainnya? Penyembahan berhala. Kenapa dalam Islam penyembahan berhala sangat dilarang? Gitu. Manusia itu posisinya apa? Apa tugasnya manusia di bumi? Ya? Tuhan, apa posisinya manusia? Oke. Tuhan, kemudian manusia itu dua peran. Yang pertama dia sebagai khalifah. Oke, dia sebagai khalifah, yang kedua dia sebagai hamba. Oke. Makanya Tuhan mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaan. Ya. Ahsan itu berasal dari kata hasanah. Ahsan jadi ihsan, hasanah, hasan, husna, husni itu semua rentetan dari kata hasan yang atau ihsan yang disebut sebagai baik. Sehingga Tuhan mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Berarti ketika dia sebaik-baiknya ciptaan, dia adalah manusia, dia adalah makhluk yang mulia. Jadi alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang rendah daripada manusia, karena manusia adalah paling mulia, rentetan dari kata Tuhan. Sehingga khalifah itu adalah perwakilan Tuhan. Nah, ketika manusia disebut sebagai dalam Al-Quran adalah paling tinggi derajatnya daripada mereka dan alam semesta, berarti ketika manusia menyembah pohon-pohon, maka derajatnya dari sini turun ke bawah. Ya, atau turun, ya. Kalau turun ke bawah kan double gitu. Iya kan? Keliru. Turun. Jadi manusia dari level atas diangkat oleh Tuhan sebagai khalifah. Kemudian dia menyembah pohon, dia menyembah batu, dia menyembah nenek moyang, dia menyembah patung. Berarti dia telah merusak dirinya. Tuhan tidak melarang orang seperti itu. Tuhan tidak marah orang yang musyrik, yang menyembah berhala, tetapi Tuhan tersinggung. Loh, saya sudah kasih kau pangkat, dibawa saya sebagai khalifah, pengatur alam semesta, kenapa kau sembah di bawahmu? Berarti kau telah menurunkan derajatmu sendiri. Itu sebenarnya maksud Tuhan. Jadi keliru orang tua, keliru nenek moyang Anda, keliru keluarga Anda ketika dia sudah sebagai manusia, dia menyembah yang di bawah. Dia telah menurunkan derajatnya sendiri. Karena dia sudah dinaikkan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika alam semesta ini, misalnya pohon dilarang ditebang karena ada penghuninya, maka dampaknya adalah modernisasi tidak jalan, rasionalisasi tidak jalan, teknologi tidak jalan, kemajuan tidak jalan. Berarti syahadat ini sebenarnya aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Tuhan atau selain Allah adalah doktrin modern. Inilah disebut sebagai novalismatik modern, merupakan ajaran Islam. Jadi modern itu adalah ajaran Islam. Makanya Robert Endela, dia adalah pemikir Barat, dia mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu cara berpikirnya dan ajarannya terlalu modern. Sehingga karena terlalu modernnya, orang-orang pada masa Nabi Muhammad awal-awalnya tidak mampu dipahami karena dia terlalu modern. Tanya dengan modern.
apa yang menyebabkan modern dari pohon-pohon yang disembah tadi menyebabkan seseorang tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, ini terbuat dari apa ini? Ini penemuan manusia disebut sebagai meja. Sebut sebagai meja penemuan manusia, hasil ciptaan manusia. Itu karena konsep Islam sudah masuk yang mengatakan bahwa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala manusia menyembah dan tidak memiliki apa-apa penghuni apa-apa kayu ini. Sehingga orang menebak kayu itu sehingga dibikin seperti ini. Kan? Dibikin misalnya dinding rumah atau dinding bangunan. Itulah yang dilakukan orang-orang tua dulu. Dia bikin rumah terbuat dari kayu. Karena kenapa konsep Islam sudah dia pahami bahwa alam semesta itu termasuk pohon-pohon itu harus tunduk kepada manusia. Yang dulunya pohon itu disembah, bahayanya adalah kemerdekaan, tidak bisa maju. Karena bagaimana caranya mau dibangun segala bangunan peradaban ketika tidak bisa ditebang pohon. Berarti konsep Islam adalah syahadat itu adalah kewajiban atau perintah untuk modern. Jadi sains, teknologi itu penemuan modern di abad 17, 18, 19 sampai 20, 21 itu sudah doktrinnya sudah setuju dari Islam bahwa kemajuan itu ketika mampu dirasionalkan. Tetapi selama ini kan terlalu terjebak ke simbolis. Dia tidak mau mengambil di sini posisinya bahwa alam semesta ini untuk manusia sehingga dikelola. Lahirlah bahkan muncullah gedung-gedung bertingkat tinggi. Bahkan sampai gedung disebut sebagai pencakar langit. Peradaban manusia muncul karena Islam telah sampai kepada pemahaman bahwa penghuni-penghuni itu tidak ada, kalian itu semuanya milik Tuhan dan kita hanya titipan dari Tuhan dan kita bebas melakukan perbaikan dan modifikasi alam semesta. Itulah yang menyebabkan ada bangunan dan peradaban. Itulah cara menuju tinggi. Inilah disebut sebagai knowledge remaja dalam bukunya Keislaman, Kemodernan dan Keindonesiaan, bahwa sebenarnya kemodernan itu adalah ilmu Islam, sains dan teknologi adalah ilmu. Ini juga yang menyebabkan dampak yang sangat banyak di waktu Nabi Muhammad di Saudi Arabia, di zaman jahiliyah di sana. Ada orang yang menyembah patung yang terbuat dari roti. Jadi ada di Saudi Arabia di masa jahiliyah ada penduduk yang membuat roti yang berbentuk patung disembah manusia dan dibawa keliling ke pasar-pasar untuk dijual, untuk disembah. Ada yang membawa patung roti yang sangat besar keliling-keliling di pasar karena jauh rumahnya sampai ke pasar, akhirnya dia kelaparan dan dia kehausan. Karena dia kelaparan dan kehausan, dia katakan sama itu pasnya terbuat dari roti ya Tuhan, mau makan sedikit ya. Dari mulut mengatakan kenapa Tuhan bisa dimakan? Kenapa Tuhan bisa dimakan? Yang disembah itu adalah sebagai Tuhan yang dia makan. Ini tidak ada sembah. Maka disinilah kesimpulannya bahwa ternyata syahadat atau konsep syahadat itu sangat menekankan tentang kemodernan, sangat menekankan tentang kemajuan. Bayangkan ketika roti pada saat itu disembah dan tidak bisa dimakan. Karena itu adalah kreativitas manusia. Sehingga konsep Islam terselamatkan seperti ini. Itu baru dimensi ketuhanan yang sudah dibebaskan, manusia dibebaskan oleh dimensi ketuhanan. Kenapa Fir'aun dikecam sebagai penghuni yang besar? Karena Fir'aun mencoba mengangkat dirinya sebagai Tuhan, padahal dia juga manusia. Berarti dia mencoba mengangkat dirinya, mendeklarasikan dirinya lebih tinggi daripada manusia lainnya. Padahal konsep Islam, semua manusia sama, mau cacat, mau tidak cacat, mau cantik, mau super cantik, tidak cantik, setengah cantik, sama-sama di posisi Tuhan. Itulah ajaran Islam. Yang membedakan adalah akhlaknya, kebaikannya, keimanan, dan kita. Ini adalah konsep persatuan dan persamaan atau gender dalam Islam. Jadi laki-laki perempuan sama-sama posisinya. Jadi tidak bisa perempuan ditinggikan sebagai sesuatu yang disembah. Sehingga laki-laki yang selalu ngomong-ngomong, tidak bisa begitu. Berarti Anda telah memposisikan perempuan di atas Anda. Padahal manusia sama. Perempuan tidak bisa memposisikan laki-laki tinggi, kemudian dia rendah. Itulah sebabnya orang yang posisikan perempuan di bagian atas, kemudian dia dibawa dan disinilah laki-laki yang mencoba menggunakan pemujaan dengan berbagai macam retorika dan gombal-gombal. Kayak gitu. Ya, pemujaan
Gombal-gombal, kemudian dia punya perempuan yang sangat diidamkan dan sangat cantik sekali. Bagaimana Muhammad, bagaimana Islam menyoroti hal-hal seperti ini yang telah memposisikan perempuan tempat-tempat yang lebih tinggi. Ya. Tapi di mana dia perempuan itu lebih rendah, ya? Karena dia di bawah minusnya derajat. Karena kenapa perempuan pada saat itu tidak sempat dilahirkan, atau karena kapan dia dilahirkan perempuan maka langsung dibunuh hidup-hidup. Itu maksud dia. Tetapi lama kelamaan perempuan justru dicitrakan sesuatu yang sangat tinggi. Tetapi celakanya ini di era postmodern perempuan dijadikan sebagai alat seksualitas dan objek. Padahal dari Muhammad hadir, bagaimana Islam memberikan pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki sama kondisinya. Nah, selama ini ternyata laki-laki sebagai subjek, perempuan jadi objek. Jadi dia jadi sebagai perempuan itu sebenarnya Islam ini dijadikan sebagai objek. Laki-lakinya sebagai subjek. Jadi Anda adalah penderita, dia adalah penikmat. Makanya saya berbaik jika Anda seorang yang datang ini kepadamu. Kira-kira kau suka saya karena gara-gara apa? Ketika dia katakan karena cantik, berarti dia cinta karena nafsu. Kemudian cantik pelaku. Tapi ada orang mengatakan bahwa saya cinta kamu itu karena kamu adalah orang yang intelek, kamu adalah orang yang suka belajar. Berarti dia cinta karena akalnya. Jadi ketika ada yang mengatakan kamu cantik, luar dalam karena kamu adalah orang yang beriman, kamu adalah akhlakmu bagus, mampu menjaga kapal matamu sebagai perempuan, maka itu adalah cinta dari dalam hati. Ya. Makanya kata kunci perempuan ketika ingin mengetahui laki-laki itu bagus, maka dia selalu membawa Anda kepada kebaikan. Karena kenapa laki-laki itu al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bagaimana posisinya laki-laki yang baik-baik? Posisi baik-baik yang disebut sebagai pemimpin bagi laki-laki berarti dia harus mengerahkan perempuan ke jalan yang baik. Berarti ketika laki-laki mengerahkan perempuan ke jalan yang buruk, berarti dia adalah laki-laki yang gagal sebagai pemimpin. Itu filosofinya. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ada yang ingin bertanya, ada pernyataan atau ada yang berkelahi, silakan. Maksudnya berkelahi pikiran, silakan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, kita kasih ini. Mengenai budaya yang budaya. Saya mau bertanya kepada kita ini, bagaimana pandangan kita mengenai masyarakat Muslim yang selama ini melakukan kayak semacam maulid nabi itu. Sedangkan dalam ajaran jadi dikatakan bahwa jangan engkau mengadakan sesuatu tanpa ada ilmu di dalamnya. Ya, membawa di ini kita tidak berbicara tentang syariat. Jadi ini itu karena kenapa? Mulai dari Al-Ghazali ribuan tahun yang silam, Islam itu hanya selalu dibawa kepada perdebatan wudu, perdebatan najis, perdebatan bila dia maulid boleh atau tidak. Perdebatan ini adalah perdebatan paling dangkal dan itu hanya dikerjakan bagi orang yang kurang berilmu. Itu sudah tuntas semua. Di hari ini tidak ada sama sekali pembahasan seperti itu. Semuanya adalah kemajuan. Karena kenapa? Hal ini menjadi tinggi. Siapapun itu bisa diterima di hari ini asalkan dia Islam. Mau Muhammadiyah, mau Nahdlatul Ulama, mau Asaliyah, mau Jabariyah, mau Qadariyah, yang jelas dia Islam. Kita boleh masuk di sini berdialektika. Kalaupun bersolat ibadah kalian itu kan ibadah individual. Ibadah individual itu tidak akan dikembalikan kepada diri Anda masing-masing. Mau kunuh ketika sholat subuh, mau tidak kunuh ketika sholat subuh, itu kan kembali kepada kader. Tapi dengan ajaran-ajaran yang dianutnya selama ini. Tapi kita mencoba membongkar Islam di sini adalah inti Islam secara universal. Bukan persoalan Islam secara massal. Tidak ada seperti itu. Kita tidak bermaksud seperti itu. Kita adalah orang yang lebih luas lagi cara berpikirnya. Jadi pemikiran dan perdebatan pendidikal ketika kita masih berdebat tentang boleh atau tidaknya berwudu atau berwudu seperti ini atau bermaulid atau berserah merah atau bersanji itu tidak ada urusan. Karena perdebatan ditolaknya pun itu tidak ada pengaruhnya. Ya. Diterima pun juga tidak ada pengaruhnya
adalah perdebatan dari masa ke masa ribuan tahun yang silam. Kalau diperdebatkan lagi hari ini berarti kita kembali ke ribuan tahun yang silam. Padahal di depan mata kita ini era postmodern yang harus didekati sebagai orang Islam. Berarti Islam yang dimaksud hari ini adalah Islam yang mampu menjawab tantangan ke depan dan Islam yang orientasi ke depan. Perdebatan seperti itu adalah Islam yang kembali ke masa yang lalu. Wah, itu ketinggalan sekali. Sekarang saja kita sudah lagi kencang di tempat. Islam sudah lagi kencang, sudah lagi kencang di tempat. Seperti orang langit yang lebih kencang tapi tidak di tempatnya. Itu juga seperti itu. Karena kenapa? Islam hanya hal ini selalu sekedar konsep. Islam baru sekedar konsep yang belum mampu dijawantahkan dan dijadikan sebagai persaingan ke Eropa, ke Amerika, ya. Sehingga masih banyak yang memegang dalam dunia hari ini. Sehingga ukuran modern, ukuran tampilan-tampilan, ukuran surface-nya seseorang itu kan dari media-media yang digerakkan oleh Barat. Ada pembahasan yang tertentu itu. Ini ada. Tadi saya mendengar bahwasanya kita tidak harus tunduk kepada pemerintah, Kak. Ya. Menurut saya yang membuat aturan itu pemerintah. Berarti secara tidak langsung kita itu tidak harus tunduk. Oh, itu bukan tunduk, tapi memang sudah harusnya begitu. Ya. Memang sudah harusnya kita adalah orang yang sudah teratur. Kalau tidak teratur, kacau. Semuanya sudah teratur. Itu memang tugasnya. Banyak orang yang keliru. Masih lampu merah dia terobos, padahal lampu merah itu untuk keselamatan dia. Supaya ini teratur ini mobil. Banyak orang yang anak muda yang keliru, lampu merah itu dia terobos, akhirnya dia meninggal karena bertabrakan di tengah. Ini sudah diatur untuk keselamatan Anda. Disuruh pakai helm, ya dia katakan kurang ajar polisi. Kenapa saya disuruh pakai helm? Padahal untuk keselamatan Anda. Siapa tahu Anda jatuh atau Anda tergores dan sebagainya, kepala Anda ini yang sebagai mahkota yang sangat penting dalam tubuh Anda itu terselamatkan. Kekeliruan kita di situ yang memandang, bisa gitu. Jadi itu tadi soal ketuhanan. Jadi ketuhanan itu kita mencoba terapkan dalam dimensi keseharian Anda. Nah, ketuhanan ini ada yang disebut sebagai Islam. Islam ini adalah tahap awal. Ya. Islam kemudian naik menjadi iman, kemudian naik menjadi ihsan. Ini tiga. Jadi tidak selamanya orang berislam itu adalah beriman. Tidak. Rata-rata orang berislam belum tentu beriman, tetapi orang yang beriman sudah Islam. Karena permulaan semuanya itu adalah Islam. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun adalah Islam. Ada yang bawa terjemahan. Coba buka 49. Ya, Al-Hud juga ayat 17. Bagaimana dia bercerita tentang itu? Dia berbicara tentang persamaan derajat manusia yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, sehingga muncul adalah perdamaian yang prioritas. Coba di surah 49 ayat 13. Surah Al-Hujurat. Saya akan menjelaskan apa itu Islam, yang bagaimana itu orang beriman, Islam, iman, dan ihsan. Jadi saudara-saudara, Islam ini hadir sebagai yang bertindak kepada orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah. Jadi Islam itu hadir sebagai pemihak kepada orang-orang yang salah lemah dan orang-orang berindas. Itulah Islam hadir sebagai konsep keadilan, konsep kebersamaan. Karena di sana akhirnya orang menyembah kepada Tuhan pada saat sebelum Nabi Muhammad harus membayar peti kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Sehingga yang pemegang kekuasaan Ka'bah pada saat itu adalah paman Nabi disebut sebagai Abu Jahal dan Abu Lahab. Sehingga masyarakat semuanya diperas untuk bekerja dan dikumpulkan uang hasil pekerjaan itu hasil kerja itu dibayar kepada orang yang mengelola ini masjid atau Ka'bah. Berarti Islam pada saat Nabi Muhammad sebelum dia menjadi Nabi, Islam dijadikan sebagai agama dijadikan sebagai batu loncatan dan penyembahan kepada Tuhan dijadikan sebagai perputaran ekonomi. Itu perputaran ekonomi. Itulah sebabnya kenapa orang masuk masjid dalam Islam dikatakan bahwa masjid itu rumah Tuhan. Ketika dia rumah Tuhan berarti semua orang berhak masuk dalam masjid. Itulah maksudnya bahwa
Masjid itu adalah rumahnya Tuhan. Berarti setiap orang yang bertuhan, setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan bebas masuk ke masjid. Tetapi karena kenapa di masa dia ketika orang mau masuk menyembah dia harus membayar, dipajak dia untuk menyembah kepada Tuhan. Makanya konsep itu supaya masyarakat yang sedang diperaskan dengan cara bekerja tidak lagi menyetor hasil pekerjaannya kepada orang yang malas, yaitu orang yang memegang kekuasaan di Ka'bah. Itu dari filosofinya, tidak sembarang orang mengatakan bahwa Tuhan mesti itu rumahnya Tuhan, tidak begitu maksudnya. Seperti itu supaya orang semuanya gratis. Nah, sudah dapat? Iya, wajah. Oh, ya, mana yang kerjanya buat? Inna khalaqnakum. Coba. Inna khalaqnakum. Iya. Oke, artinya saja. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oke, tunggu. Dari wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Terus, sebelahnya. Terus, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Terus suku-suku dan bangsa-bangsa. Lanjut. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah seorang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Oke. Jadi semuanya ini adalah konsep persamaan dalam Islam. Sehingga konsep persamaan dalam Islam inilah hanyalah orang-orang bertakwa yang menjadi pembeda. Karena kapan Islam, seandainya Islam mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang yang baik adalah orang-orang yang sempurna fisiknya, maka alangkah tidak mudah Tuhan ketika dia menciptakan orang muda, menciptakan orang bisu, menciptakan orang yang pintar, menciptakan orang yang tidak sempurna tubuhnya. Tetapi karena alangkah indahnya dan alangkah rahmat dan rahimnya Tuhan, dia tidak melihat dari fisik hambanya, tetapi melihat dari kualitas ibadah dari hamba-hambanya. Nah, itu berlanjut. Kasih lagi ini nih yang gondong. Ayat 14. Orang-orang Arab kulitnya. Qalu. Hah? Ya. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman. Qalatil a'rabna. Bagaimana artinya? Orang-orang Arab Badui berkata, orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman. Dia katakan orang-orang Badui, orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Dia mencoba membiarkan semua ibadah-ibadahnya kepada sesamanya, mengatakan bahwa saya ini telah beriman. Tapi langsung ditegur oleh Tuhan melalui wahyunya. Coba lanjut. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kamu belum beriman. Terus? Tetapi katakanlah kami telah tunduk. Ya, kami telah Islam tunduk, patuh. Jadi pada titik itu ada orang Arab Badui mengatakan, saya ini telah beriman. Tapi turun wahyunya Tuhan bahwa katakanlah kepada mereka sebenarnya dia belum beriman, tetapi baru dia Islam atau tunduk. Berarti Islam dulu sebagai dasar, kemudian naik menjadi iman. Gitu. Jadi Islam ini adalah semua secara universal ini Islam. Kemudian naik menjadi iman. Nah, sementara orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi dalam Al-Quran telah dipanggil ya ayyuhal iman, ya ayyuhallazina amanu kan? Ya ayyuhallazina amanu tidak pernah dipanggil ya ayyuhal Islam, tidak pernah. Tapi ya ayyuhallazina amanu orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman yang selalu dipanggil.
Pertanyaan kemudian, apakah saudara-saudari masih termasuk Islam atau sudah sampai kepada iman? Gimana itu? Masih Islam. Sehingga Tuhan mengatakan, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, tapi yang dipanggil hanyalah orang-orang beriman. Yang berislam. Yang dipanggil hanyalah orang beriman. Siapa itu orang beriman? Al-iman. Siapa itu orang beriman? Al-iman itu tu'minuna billah. Tu'minuna billah, orang yang percaya pada Tuhan, pada Allah, wa rasul dan rasul-rasulnya, wal kitab dan kitab-kitabnya, wal malaikat dan malaikat-malaikatnya. Berarti orang beriman adalah orang yang memahami Tuhan, terus dia percaya kepada nabi-nabinya. Berarti orang yang tidak percaya kepada kenabian Isa, kenabian nabi-nabi terdahulu, atau kenabian nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, maka dia bukan orang beriman. Kemudian kitab juga. Semua kitab adalah pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti orang yang tidak mempercayai kitab selain dari kitab suci Al-Quran, misalnya kitab Bible, ya, atau perjanjian lama, atau kitab-kitab terdahulu, orang yang tidak percaya kepada itu adalah bukan orang yang termasuk orang yang beriman. Karena tu'minuna billah wa rasul, kemudian wal kitab, wal malaikat. Itulah orang-orang yang beriman. Terus apa lagi bukti yang diberikan Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman? Bukti orang yang beriman telah diwujudkan setelah ayat ini tadi, yaitu ayat 15. Coba kasih kami sampai ini. Yang paling ini. Yang lanjutannya sendiri. Yang bagaimana itu orang beriman? Ya, artinya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Oke, tunggu dulu. Jadi sesungguhnya orang mukmin yaitu orang yang beriman. Bagaimana itu orang yang beriman di situ ya disebut orang beriman? kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Oke. Mereka berjihad. Ya. Mereka berjihad apa lanjut? Jihad harta dan jiwanya. Mereka itulah orang yang benar. Dalam Islam orang yang beriman adalah orang yang peduli terhadap kondisi-kondisi orang lain, yaitu orang yang berjihad terhadap harta dan jiwanya. Saudara-saudara Anda di Palestina adalah kewajiban seluruh umat Islam untuk ke sana menolong saudara-saudara kita yang telah tertinggal oleh Israel. Disebut sebagai orang yang berjihad karena jiwa. Karena banyak seperti kalian ini tidak mampu ke sana untuk berperang karena persenjataan yang kurang, sehingga Anda gugur, sehingga Anda tidak termasuk kepada kewajiban yang dimaksud orang beriman. Syaratnya adalah orang yang berjihad karena jiwa. Dia adalah para tentara-tentara, dia adalah orang yang sudah terlatih. Tapi bagaimana orang beriman? Syarat yang pertama, ketika itu tidak bisa, maka syarat yang kedua adalah orang yang berjihad karena hartanya. Jadi saudara-saudara Anda, kalau banyak orang-orang fakir di dalam negeri ini, kalau banyak orang-orang miskin di dalam negeri ini yang sangat membutuhkan urusan dengan saudara-saudara. Bahkan di dalam pengira pertanyaan, saya pernah mewawancarai seorang ibu. Ternyata yang sudah 2 malam tidak pernah menemukan sesuatu nasi. Dia hanya menemukan nasi bakar yang telah dibuang orang-orang. Kemudian itulah yang dimakan sehingga hari ketiga itu sebagai penyambung hidup saudara. Sehingga ada orang-orang di lampu merah, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, nenek-nenek, janda-janda yang tak terusi dan orang-orang tua yang sudah 2 hari kemudian tidak pernah menemukan sesuatu yang seperti saudara. Oleh karena itu orang yang saya perhatikan dengan kelompok-kelompok saya yang saya bentuk sebagai jendela ilmu, dia sangat bergerak kepada orang-orang tertinggal.
Sehingga saya ingin katakan saudara sebagai aplikasi esensi dalam Islam. Anda adalah orang beriman. Silakan Anda berada pada sini orang yang berjihad pada hartanya. Apapun yang Anda bisa sumbangkan untuk mereka. Saya ingin bukti saudara. Ketika Anda memang terduga untuk menolong orang-orang yang di luar sana. Jadi sekarang secara ikhlasnya saja. Berapapun saudara-saudari. Keikhlasan hatinya saja untuk membantu saudara-saudara Anda di sana. Rp50 pun tidak ada saya ambil. Itu tidak seberapa bagi saya. Penghasilan saya 1 bulan sudah cukup 15 juta selesai. Jadi untuk mengakhiri ini saya menginginkan keikhlasan saudara-saudari apapun yang bisa Anda berikan kepada saudara-saudara Anda yang sedang terlantar, dan itu nanti pihak panitia yang akan memberikan dan menurunkan itu. Dan sedikit pun yang Anda sumbangkan itu sangat berarti bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, yang sudah 2 hari 3 hari tidak pernah menemukan namanya nasi. Beda dengan saudara yang enak saja menerima menerima dari orang tuanya. Oke, sekarang yang mau saya coba yang dari sini pakai apa? Yang merah saja. Oke, yang merah saja. Saya tidak sentuh apa-apa. Itu adalah murni. Ya. Yang saya latih saja yang semaunya saja. Ini sebagai bukti bahwa saudara karena tidak bisa berperan sebagai orang beriman di pintu pertama jiwa, maka itu kalau berjihad dengan fakta Anda yang Anda miliki dan Anda ingin sumbangkan kepada orang-orang terlantar. Kumpul saja di sini. Di situ di teman-teman. Ya, coba. Kau yang bagi ke lewat ke teman-teman. Karena Tuhan sendiri. Jangan pernah mengatakan kamu adalah orang beriman, tapi baru berislam. Ya secukupnya saja lah, Anda sebagai mahasiswa. Tidak usah terlalu banyak-banyak sedikit aja lah. Jangan seikhlas-ikhlasnya saja. Maksudnya seikhlas-ikhlasnya ketika Anda memberikan itu Anda ikhlas. Ya kurang nanti itu tetap banyak tidurnya kan gitu. Kasih masuk sama. Ingat bahwa orang Arab berkata bahwa saya adalah orang beriman. Katakan bahwa dia belum beriman. Karena kenapa? Iman itu belum masuk dalam dadanya. Sehingga Islam itu bukanlah sekedar ucapan, tidak ada urusan ucapan. Bukanlah sekedar janji, bukanlah sekedar persyaratan, tetapi Islam adalah aplikasi. Ini adalah kata kunci dari esensi dari Islam. Islam adalah aplikasi. Meskipun saudara-saudari menghafal Al-Quran 30 juz, tapi aplikasi tidak ada maknanya. Tidak memiliki makna. Nah, inilah yang disebut sebagai ketika orang sudah beriman, maka iman itu dalam Al-Quran atau dalam Islam selalu berkaitan wa'amil salihan. Apa itu wa'amil salihan? Apa itu orang-orang yang salih? Orang-orang yang salih kata Harun Sidron dalam bukunya Islam Rasional bahwa kata di situ yang dimaksud sebagai wa'amil salihan, yang dimaksud orang-orang yang salih adalah kesalahan sosial. Jadi kesalahan sosial itulah sebabnya dalam ibadah sholat. Kenapa seseorang diwajibkan sholat 5 kali sehari? Ini adalah kewajiban orang muslim supaya penyembahan kepada Tuhan itu tepat kepada penyembahan yang sesungguhnya. Karena kalau tidak seperti itu, maka dikhawatirkan penyembahan itu melenceng bukan penyembahan kepada Tuhan, tapi penyembahan kepada hal-hal yang lain. Karena kodratnya manusia selalu ingin kembali kepada kemanusiaan. Sekotor-kotornya manusia, seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya pengalaman-pengalaman seseorang, dia selalu merindukan kesucian. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa saudara-saudari, ilmu itu adalah suci dan akan hingga hanya pada orang-orang yang suci. Maka ketika ingin ilmu itu berkah, maka sucikanlah diri Anda selalu. Karena memang kodrat fitrahnya manusia adalah suci. Wajar ketika ada tempat penyembahan. Kenapa harus menyembah kepada Tuhan yang satu itu? Supaya tempat penyembahan Anda tepat. Orang yang tidak tepat penyembahannya, maka dia akan menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah yang lain sebagainya, membelenggu dirinya. Ya? Jadi iman wa amilus shalihat, nah itu takwil. Jadi orang yang dalam sholat dalam keadaan takwil adalah dulu dan pasrah bahwa segala sesuatu dia tidak memiliki apa-apa. Dia kecil, hanyalah Tuhan yang Maha Esa.
disebut sebagai Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang lainnya itu semuanya kecil. Berarti Anda berdialog dengan Tuhan ketika sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Anda telah berdialog dengan Tuhan. Dan syarat yang terakhir, tidak sah salat seseorang ketika tidak mengucapkan salam ke kanan. Apa artinya? Semoga keselamatan ada padamu. Jadi keselamatan artinya apa? Orang yang melaksanakan salat meskipun dia khusus, tetapi ketika tidak mengucapkan salam, maka dia tidak sempurna dan tidak diterima salatnya atau tidak sah salatnya. Orang yang tidak mengucapkan salam di terakhir. Untuk apa mendoakan orang kiri dan orang terkanan keselamatannya? Berarti ini adalah ajaran Islam, ajaran yang peduli terhadap orang-orang di sekeliling saudara-saudari. Berarti orang yang katakan nanti, orang beriman adalah ketika kehadirannya sangat dirindukan, disenangi orang, tetapi kunci orang yang bukan orang beriman ketika kehadirannya justru dijauhi orang, bahkan banyak orang benci ketika dia hadir. Itulah sebabnya bahwa Islam itu berpihak kepada kedamaian, kesentosaan, kelembutan, keadilan dan sebagainya. Itu Islam. Jadi iman itu tidak sempurna ketika tidak ada amal saleh. Karena amal saleh inilah yang menyebabkan orang masuk surga. Amal saleh itu dikerjakan di luar daripada diri Anda. Itulah amal saleh. Seperti tadi memberikan sedekah, itu adalah amal saleh. Itulah disebut sebagai amal saleh. Kalau beriman Anda percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi, menyembah kepada Tuhan, adalah orang beriman. Tetapi orang yang amal saleh, amalnya nanti ditimbang oleh Tuhan nanti gagal, adalah amal atau perilaku yang dikerjakan di luar daripada dirinya. Yaitu misalnya zakat, menolong orang, bersedekah. Itu termasuk menolong orang, membantu orang. Itu yang dimaksud sebagai amal saleh. Jadi itu adalah yang dimaksud sebagai amal saleh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tanyakan memang sebelum saya kembali lagi. Karena besok saya harus kalau lagi daerah untuk menyampaikan materi-materi seperti ini. Tapi bahwa himpunan mahasiswa Islam seluruhnya dan ikhlasnya ingin menceritakan saudara-saudari 50 rupiah pun tidak pernah saya dikasih gaji sama panitia, tidak ada. 50 rupiah pun tidak ingin maupun menerima gaji tidak ingin. Karena memang wujud pengabdian itu yang muncul. Karena kenapa saudara-saudari Anda ingin diselamatkan dan Anda ingin dijadikan sebagai pemuda penerus cita-cita bangsa ini. Penerus cita-cita bangsa. Itulah sebabnya saudara-saudari dikasih makan gratis gitu, dikasih makan gratis oleh sendiri, bahkan dijemput, bahkan digombal kalau datang gitu. Itulah kurang ajarnya mahasiswa hari ini. Tidak logis. Dia ingin dicerdaskan, dia ingin dibentuk supaya menjadi orang yang berkualitas. Dia juga yang harus dijemput. Dia yang harus dijemput, dan harus dimanja-manja, harus digombal-gombal, harus dijanji-janji. Harus dilakukan buktian, itu tidak rasional hari ini. Padahal dia yang tidak butuh untuk dicerdaskan. Itu adalah yang katanya memang Indonesia hari ini. Sehingga Indonesia tidak mampu bangkit. Rata-rata seperti di Jawa pun saya perhatikan sampai Sumatera pun tidak. Memang rata-rata begitu. Mahasiswa yang ingin dicerdaskan, justru dia yang manja. Bagaimana Indonesia bisa bangkit? Dan Anda mau jadi apa? Kalau masih muda, masih mau raja nonton. Ada yang mengatakan bahwa 8 jam tidur satu hari itu sebenarnya adalah doktrin yang keliru dari Barat untuk menyembuhkan musuh-musuhnya. Karena kenapa? Orang Cina, orang-orang Eropa, etika bisnisnya hanya tidurnya 3 jam sampai 4 jam. Karena ukuran tidur bukan persoalan lamanya, tapi kualitasnya. Di hari ini bos, sering channel Anda hanya 2 jam tidur, tapi kualitasnya seperti 18 jam tidur. Kualitasnya itulah yang disebab. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang tidurnya 8 jam 10 jam, tapi seolah-olah tidak tidur. Dia tidak tahan, dia tersiksa. Itulah perbedaannya, makanya doktrin keliru. Dalam statistik ternyata tidur 8 jam, kami 63 tahun kita punya umur, Anda hanyalah 20 tahun Anda habiskan untuk itu. Jadi kalau 63 tahun Anda kemudian wafat kepada Tuhan, dan Anda tidurnya itu 8 jam sehari, berarti 20 tahun Anda gunakan waktunya untuk tidur. Berarti hanya tinggal 43 tahun. Mana mungkin cukuplah 5 jam. Berarti itu 18 tahun. Selain dari 43 kurang 18 tahun. Hanya berapa tahun lagi? Itu mungkin. Mungkin tidur. Ya.
Itu saya sih. Coba Anda kalkulasikan sendiri. Ketika memang Bapak sedikit jelas, akan jelaskan. Sehingga ternyata totalnya itu sekitar hanya 10 tahun saja. Ketika umur Anda panjang 63 tahun, hanya sekitar 10 tahun saja Anda mengabdi kepada orang-orang banyak. Hanya mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada masyarakat. Hanya sekitar 10 tahun. Yang lain itu sebenarnya untuk bergoyah-goyah. Mana lagi pergi lagi bonceng pacarnya? 4 tahun kuliah bonceng pacarnya kiri kanan, kemudian shopping dan membuang-buang berarti dia telah menghabiskan lagi waktunya 10 tahun. Itu sedikit sekali manfaatnya bagi Anda. Jadi bagaimana caranya Anda mau masuk surga? Kalau lebih banyak maksiat daripada kebaikan. Itu statistiknya. Makanya HM itu kenapa harus sampai pagi belajar? Karena memang ini dia sudah tahu itu kunci-kuncinya. Ternyata hanya 3 saja. Bonceng pacar 4 tahun. Ya, bonceng pacar 4 tahun. Kemudian tidur 8 jam. Kemudian nonton itu 5 jam. Atau main game saja 5 jam. Itu sudah minimal sekali. Maka Anda telah menggunakan waktunya Anda sekitar 30 tahun lebih. Hanya untuk itu saja. Mana lagi usaha-usaha yang lain? Bagaimana caranya Anda mau jadi bermanfaat? Jadi, oke, sampai di situ ada ditanyakan sampai kita tunggu materi kemerdekaan yang akan coba melanjutkan secara lebih detail tentang bagaimana Tuhan itu secara adil, yang manakah keadilan Tuhan, yang manakah kemerdekaan, apakah manusia punya kemerdekaan untuk berkehendak ataukah semua tindakan-tindakan manusia semata-mata karena dikontrol oleh Tuhan. Itu akan mendapat hebat nanti di sini. Jadi ajaran ini, ya, ajaran sebenarnya yang saya sampaikan yang sudah berdasar ini hanya pengantar. Karena baru saya sampaikan esensi ajaran Islam, baru pengantarnya. Jadi itulah hal ini adalah kulit-kulitnya yang harus turun di LK1. Karena ada namanya follow-up setelah dinyatakan lulus, ada namanya follow-up. Di follow-up inilah yang lebih mendalam lagi dikaji tentang keislaman. Tapi keislaman yang menarik di hari ini, karena keislaman kita tidak berdebat lagi bagaimana itu budu-budu, bagaimana itu begini-begini. Itu kan sudah dibuat yang silam. Tapi Islam yang berbicara tentang masa depan. Itu yang kurang hari ini. Ajaran ini seluruh aspek. Makanya di sini bukan esensi agama Islam, karena Islam itu sebenarnya bukanlah agama. Karena kapan dijadikan sebagai agama, maka dia terlembagakan. Tetapi Islam itu sebaiknya sebagai ajaran. Ketika Islam dijadikan sebagai agama, maka dia terlembagakan tergantung dari pengurus lembaganya. Misalnya, KUA. Misalnya Menteri Agama. Itu terlembagakan. Akhirnya, ketika Islam dicitrakan kepada satu lembaga, maka Islam itu tergantung dari pengelola lembaga ini. Bagaimana dengan 2012-2013 korupsi Al-Quran besar-besaran di Menteri Agama dan Departemen Agama? Islam yang kacau sampai seluruh dunia bahwa di Indonesia, ya, ulama-ulama besarnya yang paham sekali sudah prinsip Al-Quran, dia korupsi Al-Quran. Al-Quran lagi dia korupsi. Inilah Islam telah dijatuhkan karena Islam telah terlembagakan. Islam telah terlembagakan, bahayanya adalah yang lain. Dibawa kepada lorong-lorong masjid, tersuruh Islam ke lorong-lorong masjid yang sangat sempit. Masjid, rumah. Jadi masjid, rumah. Itulah Islam hari ini. Jadi banyak macam-macam si orang berislam. Ya pokoknya orang berislam itu orang sudah berjago, harus bersumpah. Dapat dari mana? Itu adalah budaya Arab. Dan mesti begitu, itu bukan ajaran yang penting. Tapi ajaran yang penting bagaimana Islam berpihak kepada kaitan sosial. Ya harus tinggi celananya di bawah lutut, tidak ada urusan. Kok bisa begitu? Nabi Muhammad saja begitu saja, dia kelihatan merah mukanya. Putihnya Muhammad, merah mukanya karena kelihatan putih. Bagaimana jalan yang mengatakan bahwa celana itu harus dibawahnya lutut? Gimana sebenarnya? Bukan itu persoalannya, bukan terlalu wilayah. Kalau tidak ada urusan, karena persoalan kita ada esensi dan Islam bagaimana Islam dijadikan sebagai rutin perjuangan untuk menata masa depan. Islam dijadikan sebagai batu loncatan masa depan.
Jadi seluruh aspek. Inilah yang menyebabkan pada Prof. Kasimatan adalah salah satu guru besar pemikiran Islam di UI Harun Makassar. Dia katakan bahwa kunci kemunduran, kunci kebobrokannya, kunci atau kamu buktinya bagaimana Islam itu tidak lagi percaya kepada siapapun. Pernah masuk masjid melihat kota amal, ya, masuk masjid melihat kota amal. Bagaimana kota amal itu? Diam. Berarti di tempat ibadah masih dicuri adanya kunci. Di tempat masjid saja adalah rumahnya Tuhan, masih digembok kota amal. Itu. Berarti di tempat terkunci saja di negeri ini masih dicuri ada pencuri di dalamnya. Itulah sebabnya saya terkadang kurang menyimpang di masjid. Justru saya lebih banyak ayat atau orang terlantar. Atau ke pemerintah yang tidak mengelola keuangan saya sumpah dia. Supaya dia tergugah hatinya. Kenapa? Ketika saya masuk masjid, saya kan orang kaya. Ya betul. Saya orang kaya, ya kaya memang. Nah, setiap saya masuk masjid, rata-rata uang saya bawa sekitar uang 50-an, 100-an gitu. Bahkan uang 500 yang sering saya bawa. Nah, saya ingin sekali menyumbang 30.000 setiap Jumat. Tetapi uang saya bawa di dompet saya adalah uang 50 semua. Nah, saya meminta kota amal itu terbuka secara lebar dan di situ banyak uang-uang kecil. Ketika saya menyumbang 30.000, saya tinggal ambil 20.000. Betul kan? Karena dikembok, akhirnya Anda jadi menyumbang. Itulah kedua orang itu hari mengatakan Islam tapi tempat suci saja masih diberi pada pencuri. Apalagi di tempat yang lain, di kampus-kampus itu pencuri tata. Jadi mungkin seperti itulah ya. Kalau masih ada yang tanyakan sebelum saya balik ini. Dan ini sebentar ya, 50 rupiah pun tidak ada saya pegang. Ini hanyalah semata-mata kepada wujud kepada kehilangan saudara-saudari. Bagaimana implementasi Islam itu bukan sekedar konsep, bukan sekedar tetapi daripada tindakan-tindakan. Itulah disebut sebagai amal saleh. Karena kunci amal saleh adalah kunci orang masuk surga. Amal saleh itu ibadah yang dikerjakan di luar daripada diri kita sendiri. Itulah amal saleh. Ya. Banyak orang yang keliru yang meyakini dirinya masuk surga, tetapi dia berjam-jam yang harus beribadah kepada Tuhan. Tapi orang-orang miskin di sekitarnya, orang-orang terlantar di sekitarnya, orang terbusuk di sekitarnya, dia tidak pernah terbusuk. Untuk apa kau bersama dengan Tuhan? Hampir setiap hari, tiap malam, kau bersama-sama yang ada menyembah dan berdoa, tidak ada urusan. Itu bukanlah Islam yang di sisi yang dimaksud esensi. Tapi esensi adalah Islam yang berpihak kepada orang-orang yang tertinggal. Ya, Islam berpihak kepada orang yang membutuhkan. Itulah Islam. Oke. Itulah yang sampai saya uraikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih kepada saudara-saudari untuk esensi ajaran Islam yang bertahan pada malam ini. Karena biasanya di dialog ya banyak yang tidak ikut lagi. Karena kenapa? Ya, dia tidak memahami apa maksudnya. Nah, saya justru melihat bahwa basic ini hampir semuanya itu ada lagi di sini. Artinya bahwa pemahaman tentang itu, tentang hal ini Anda sudah lumayan. Dan saya bisa melihat bahwa Anda bisa adalah orang-orang yang calon-calon kader yang bisa diselesaikan sampai akhir dan bisa diterima bergabung di organisasi kami karena kesungguhan kalian. Karena saya anggap susah karena 29, sekarang 24, berarti hanya tinggal 5 ekor saja yang gugur. Ini kan tidak ada urusan itu. Oke, silakan saudara-saudari, kata orang-orang bijak bahwa sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan orang tua yang sangat keliru kepada anaknya yang mahasiswa yang tiap hari menelpon anaknya, yang tiap hari mengontrol anaknya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang kurang tepat. Yang pertama sering ditanyakan orang tua kepada mahasiswa atau anaknya yang sedang merantau untuk menimba ilmu. Dia katakan, "Nah, tahun berapa kau selesai?" Bukankah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tepat bagi tukang bangunan? Yang ditanyakan adalah tukang bangunan yang tepat.
tahun berapa selesai ini bangunan, atau kapan selesainya. Itu adalah pertanyaan yang khusus untuk tukang bangunan. Pertanyaan yang kedua yang sering keliru dari orang tua. Nah, di Makassar kau sudah berapa penghasilanmu? Bukankah pertanyaan ini hanyalah pertanyaan yang tepat bagi pengusaha? Hanyalah pengusaha, tetapi ditanyakan kepada Anda. Tetapi pertanyaan yang sering terlupakan oleh orang tua ketika menelpon dan mengontrol, dia tidak pernah menanyakan bahwa nak, sudah berapa ratus buku yang sudah kau baca sebagai mahasiswa? Ini tidak pernah ditanyakan oleh orang tua kalian, kecuali orang tua saya. Dan pertanyaan yang kedua yang belum pernah ditanyakan orang tua, nah, uang yang saya kirimkan kamu tiap minggu dan tiap bulan, seberapa ratus buku yang sudah kau beli? Itu yang kurang dipertanyakan oleh orang tua dan kurang dikontrol. Sehingga anak-anaknya hanya ke Makassar berfoya-foya, bonceng kiri kanan orang, jelas berjudi, mau membuka santai-santai kuliah. Anda mau kerja. Itulah yang terjadi bagaimana yang pentingnya saudara-saudari sadari bahwa himpunan mahasiswa Islam sangat menekankan begitu pentingnya ilmu pengetahuan, karena ada dua orientasi di antara saat ini. Anda dipersiapkan sebagai pemimpin umat, dan yang kedua pemimpin bangsa dan negara. Itu dua kata kuncinya. Anda silakan hari ini karena masih muda-muda, karena masih awal-awal di HMI LK1, maka tentukan hari ini Anda potensinya melangkah kemana. Inilah, mau melangkah ke akademisi, pemikir, penulis, pemateri, ataukah Anda mau melangkah di kepemimpinan, menjadi pejabat, menjadi pemimpin kampus, di situlah. Karena kenapa saya sering katakan dan sering berorasi, menyampaikan aspirasi di UI, sampai ke rektor pun saya katakan, saya adalah orang yang pertama di HMI yang mengatakan tidak rela dan tidak jelas dipimpin di UI, bahkan di fakultas ataupun jurusan yang bukan dari kader-kader HMI. Karena kader HMI ini adalah organisasi satu-satunya yang memaksa mahasiswanya sampai pagi untuk belajar. Dan saya tidak rela 100% ketika saya dipimpin oleh organisasi lain yang baru jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam dia sudah tidur semua. Itu tidak adil. Jadi yang pantas dan wajib memimpin di UI atau di kampus-kampus manapun adalah himpunan mahasiswa ini. Itu yang saudara harus tanamkan. Maka masa muda, kata Adi Saryati sebagai yang paling terakhir, Adi Saryati mengatakan bahwa di masa muda adalah masa-masa berproses, silakan berproses sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, dan sebanyak-banyaknya dan sehebat-hebatnya, karena adalah yang menentukan apakah Anda menggoreskan tinta emas atau tinta kehitaman. Kemudian Adi Saryati menambahkan bahwa saudara-saudari jangan seperti ular yang selalu mengusik dalam kampung-kampungnya, tapi selalulah berusaha menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan indah, yang senantiasa mempelajari setiap kepakan sayapnya. Bila itu buat hidayah, biar kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.